Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya para pecinta Samidi? Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan sebuah film berjudul Song of the Assassins alias Qingmian Qiulo yang dirilis pada tahun 2022. Bagaimana jika Anda saat masih bocil melihat seluruh keluarga Anda dibantai sampai habis? Apakah Anda akan balas dendam? Nah, film kali ini mengisahkan tentang seorang bocil yang dilatih menjadi assassin untuk mencari tahu dan membalaskan dendam pada mereka yang telah membunuh keluarganya. Karena saya sudah buru-buru mepet sahur, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Song of the Assassins. Ini adalah era di mana semua orang mengandalkan pembunuh bayaran untuk menjadi solusi dari semua masalah. Di awal film kita akan diceritakan tentang sebuah pembantaian yang terjadi akibat sebuah peta emas. Konon katanya, peta emas itu akan mengantarkan kita ke harta karun. Peta itu dibuat oleh sebuah klan. Tapi sayangnya, setelah membuat peta tersebut, klan itu dibantai oleh sekelompok pasukan misterius. Klan itu hanya menyisakan satu bocah yang akhirnya ditemukan oleh seorang kakek tua. Ia pun diserahkan ke perkumpulan organisasi pembunuh bayaran untuk diasuh. Organisasi itu bernama Kelompok Lembah Hantu. Anak tersebut bernama Yuan. Dikala ia tumbuh dewasa, ia harus kehilangan sebelah tangannya karena melindungi lembah hantu saat berperang. Pimpinan lembah hantu yang bernama Topeng Emas menghadiahkan dia sebuah tangan mekanik yang dinamai Tangan Ashura. Scene kemudian berpindah ke kerajaan Mulberry Timur. Terlihat para tetua sedang berkumpul di suatu ruangan dan berdiskusi dengan raja yang bernama Cai Sung. Terdengar kabar bahwa peta emas yang hilang telah berhasil ditemukan oleh seorang komandan perbatasan. Sayangnya komandan itu menolak untuk memberikannya ke pihak kerajaan. Mengetahui hal itu, salah satu jenderal Mulberry menyarankan bahwa mereka harus segera menyerang komandan tersebut. Namun jenderal pasukan terlarang yang bernama Samidi tidak menyetujui permintaan itu. Karena menurutnya, komandan perbatasan dikenal gampang untuk disuap. Kemudian, ia meminta izin raja sebagai utusan. Lalu kita akan diperkenalkan pada kerajaan Pagoda Selatan. Terlihat seorang raja bernama Meng Su yang baru saja kembali ke kerajaannya. Ia disambut oleh istrinya yang bernama Nyonya Hua. Nyonya Hua memberitahu Meng Su informasi mengenai peta emas yang telah ditemukan. Tidak hanya itu, ia juga mengetahui kalau Raja Cai Sung sudah mengutus Samidi untuk mengambil peta emas di perbatasan. Nyonya Hua lalu berkata padanya bahwa ia akan mendapatkan peta emas itu demi cintanya pada Meng Su. Di lembah hantu, seorang pangeran bernama Rui datang untuk memberikan perintah pada Topeng Emas untuk membunuh bawahannya sendiri, yang mana dia adalah Samidi, agar Topeng Emas dapat merampas peta emas yang dimiliki oleh komandan perbatasan, yang lalu akan diberikan kepadanya. Mendengar itu, Topeng Emas hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan dengan salah satu komandan lembah hantu yang mana adalah Guru Si Yuan datang untuk meminta agar ia dijadikan utusan untuk misi merebut peta emas tersebut. Karena sang guru mengkhawatirkan muridnya Yuan jika harus terlibat dengan permasalahan peta ini. Ia juga tidak mau kalau Yuan harus berurusan dengan barang yang membuat keluarganya terbunuh. Mendengar hal itu, Topeng Emas meminta waktu berpikir siapa yang akan ia utus untuk menyelesaikan misi ini. Hasil pemikiran akan ia ungkap di hari festival naga nanti. Sekarang kita akan kembali dipertemukan dengan pemeran utama kita. Yuan yang berjalan menyusuri jalanan kota merasa sangat kesal karena utusan yang dipilih untuk mencari peta emas bukanlah dirinya, melainkan temannya yang mempunyai julukan hantu gunung. Gurunya juga ada di sana untuk menenangkan Yuan. Ketika mengetahui hasil dari utusan Topeng Emas, Yuan yang tidak terima keputusan itu pun memutuskan untuk pergi dengan rasa kecewa.
Beberapa hari kemudian, tibalah hari di mana Samidi menawarkan tawarannya pada komandan perbatasan. Awalnya Samidi memberikan angka yang fantastis untuk ia berikan demi peta emas tersebut. Tapi sayangnya, komandan perbatasan menolak tawaran itu mentah-mentah. Perbincangan mereka harus terhenti dikarenakan suasana menjadi sangat kacau. Rupanya, penyerangan itu berasal dari orang-orang topeng emas yang dipimpin oleh hantu gunung. Yuan yang ternyata dari awal sudah berada di sekitaran situ, turun sekaligus menyerang Samidi. Dan saat Yuan berhasil membuat Samidi tersudutkan, 4 kesatria terlarang tiba-tiba muncul untuk melindungi Samidi. Kesatria terlarang adalah pembunuh bayaran yang bukan dari lembah hantu, tapi kebengisan mereka sudah mendunia sampai-sampai kerahasiaan orang yang menyewa mereka sampai sekarang tidak diketahui. Yuan yang dipukul mundur berhasil melarikan diri sembari mengambil tasbih milik Samidi. Dan usai kejadian itu, komandan perbatasan memutuskan untuk bermalam di sebuah hotel yang punya servis plus-plus. Ia melakukan ini dengan niat bersembunyi dikarenakan banyak pembunuh bayaran yang mencarinya. Komandan perbatasan yang sudah tenggelam dengan buayan wanita bohai di depannya tanpa sadar. Tanpa wanita itu sadari, di belakangnya sudah ada Yuan yang mengetahui identitas aslinya. Terungkap bahwa wanita tersebut bernama Qin yang juga berasal dari lembah hantu. Qin yang menyadari bahwa posisinya terancam langsung memberikan peta yang berhasil ia curi pada Yuan. Dan belum sempat mereka bicara, terjadi suara keributan dari luar. Orang yang membuat kegaduhan itu bernama Hakim Putih dari lembah hantu. Ia lalu meminta Yuan dan Qin untuk segera mengikutinya. Tapi Yuan yang mengetahui kalau Hakim Hantu adalah orang yang tidak bisa dipercaya, memutuskan untuk segera kabur. Yuan dan Qin yang berhasil melarikan diri harus berhadapan dengan salah satu komandan lembah hantu atau bisa disebut gurunya sendiri. Saat itu, guru Yuan memberitahukannya sebuah berita tentang pengkhianatan Yuan di lembah hantu. Ia dianggap telah membuat saudara-saudaranya yang lain terlibat masalah karena kehadirannya yang semena-mena ikut campur saat rencana merebut peta emas itu. Jadi, mau tidak mau, ia harus segera membunuh muridnya itu. Untungnya, guru Yuan ternyata hanya membuat skenario palsu agar Yuan dan Qin bisa pergi dengan bebas. Menyadari bahwa gurunya ikut membantu pelariannya, Yuan memeluk gurunya dan berterima kasih. Kamsia.
Sesampainya mereka di rumah persembunyian, Yuan menanyakan tentang misi Qin yang sebenarnya. Qin lalu berkata bahwa ia hanya ditugaskan untuk mengambil peta tersebut dari komandan perbatasan lalu memberikan peta itu ke Paviliun 8 Dewa. 钟得意，我爹娘从小便抛弃了我。 Qin juga memberitahukan Yuan bahwa nasib mereka berdua itu sama-sama yatim yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Bedanya, Qin tidak pernah mengetahui kedua orang tuanya dari ia lahir. Yuan pun tidak membalas perkataan Qin, tanda ia tidak ingin membahas itu lagi. Mereka berdua pun tidur bersebelahan, dikarenakan kamar yang mereka sewa adalah kamar single bed. Keesokan harinya, sebelum mereka pergi berpisah, Qin memberikan bekal pada Yuan dan... 昨天见你，我希望抚平。 Yuan pun melanjutkan perjalanannya ke Paviliun 8 Dewa. Di sana, ia bertemu dengan Pangeran Rui. Saat mendengar bahwa Yuan ternyata sudah mengetahui niat asli dari Pangeran Rui tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan pasukannya dan membunuh Yuan. Awalnya, Yuan tidak ingin menyerahkan peta emas itu kepada Pangeran Yui karena ia menganggap bahwa peta emas itu adalah harta milik keluarganya. Tapi ternyata, Pangeran Rui telah menyandra Qin agar Yuan mau memberikan peta itu. Merasa tidak punya pilihan lain, Yuan kemudian menyerahkan peta tersebut. Tapi tiba-tiba dan setelah membunuh Pangeran Rui dan antek-anteknya, seorang pembunuh bayaran datang menemui Yuan dan Qin yang saat itu terdiam tak berdaya. Kalau tadi kita sudah bertemu dengan Hakim Putih, kali ini kita akan diperkenalkan dengan Hakim Hitam. Hakim Hitam jauh lebih mematikan daripada Hakim Putih. Terbukti dari semua serangan yang ia keluarkan. Tujuan Hakim Hitam ternyata baik karena ia adalah teman baik guru Yuan, sekaligus orang yang ikut mendidik Yuan selama ia berguru di Lembah Hantu. Hakim Hitam meminta Yuan dan Qin untuk kembali ke Lembah Hantu karena kalau tidak ia terpaksa memakai cara kekerasan untuk membawa pulang mereka berdua. Dan belum selesai mereka berbicara, Yuan dan Hakim Hitam merasakan keberadaan yang sangat kuat dari sekitar ruangan mereka ngomong. Yin lalu memeriksa keadaan sekitar lewat jendela dan benar saja seluruh kota sudah diungsikan. Ratusan prajurit datang untuk mengepung mereka dan yang memimpin para prajurit itu adalah Nyonya Hua. Tidak punya pilihan lain, Yuan dan Hakim Hitam bekerja sama untuk menghabisi ratusan prajurit tersebut. Dengan semua jebakan yang mereka buat, mereka berhasil membunuh banyak dari ratusan prajurit tersebut. Disinilah kita akan diperlihatkan duo mematikan antara Yuan dan orang yang sudah mendidiknya dari ia kecil. Dan dengan mudah, mereka menghabisi semua pasukan lawan. Di tengah-tengah pertarungan, Yuan meminta Hakim Hitam untuk melarikan diri duluan. Tapi di sisi lain, Nyonya Hua yang melihat kehebatan lawannya tidak punya cara lain selain bermain licik dengan lagi-lagi menyandera Qin yang jadi titik lemah Yuan.
Di tempat lain, Samidi kembali menghadap Raja Chaisung. Raja Chaisung lalu memberitahu bahwa ia telah berhasil membongkar mata-mata yang tidak lain tidak bukan adalah Pangeran Rui, adiknya sendiri. Samidi yang mendengar itu merasa sangat terkejut. Chaisung lalu memperlihatkan sebuah ruangan rahasia kepada Samidi. Di ruangan itulah ia dapat mengetahui semua identitas dan surat-surat yang bawahannya kirim ke keluar kerajaan, sehingga ia dapat dengan mudah mengetahui siapa yang akan berkhianat padanya. Samidi yang melihat itu tampak gugup karena ia takut kalau surat-surat yang ia kirim pada istrinya bisa diketahui oleh raja. Kini kita kembali diperlihatkan dengan Qin dan Yuan yang ditangkap dan dibawa ke kerajaan Mengsu. Di sana, mereka bertemu langsung dengan Nyonya Hua yang ternyata menyambut mereka dengan hangat. Tidak hanya itu, ia juga memberikan sebuah gelang pada Qin untuk dipakai. Nyonya Hua juga memberitahu bahwa semua yang terjadi adalah rencana yang ia buat. Karena awalnya, peta emas yang dibawa oleh Yuan sekarang adalah miliknya. Nyonya Hua sengaja menitipkan itu ke komandan perbatasan agar bisa memancing orang-orang untuk datang mencurinya. Kemunculan peta emas itu juga bertujuan agar ia dapat melakukan pertemuan dengan Chaisung selaku Raja Mulberry. Mengetahui semua berjalan berdasarkan rencana yang ia buat, Nyonya Hua lalu meminta Yuan untuk membunuh Raja Chaisung saat pertemuan itu diadakan. Dan sebagai imbalannya, ia akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi sewaktu keluarga Yuan dibantai oleh kelompok misterius. Yuan pun tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan dari Nyonya Hua, karena di satu sisi ia juga penasaran tentang kebenaran dendam yang selama ini ia pendam. Hari yang ditentukan pun tiba. Kerajaan Mulberry milik Chaisung bertemu dengan kerajaan Pagoda milik Mengsu untuk berdiskusi mengenai harta yang ada pada peta emas. Di tengah-tengah perdebatan mengenai siapa yang berhak memiliki harta tersebut, Yuan dan Qin memutuskan untuk melakukan aksi mereka untuk membunuh Chaisung. Tanpa ada yang tahu, Lembah Hantu datang untuk mengacaukan pertemuan itu. Pertempuran antar tiga fraksi pun terjadi. Yuan menyadari bahwa Lembah Hantu yang juga ingin membunuh Chaisung menjadi curiga dengan misi yang ia lakukan. Yuan pun mencoba untuk berbalik melawan Mengsu yang ternyata mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi. Di antara semua orang yang berfokus dengan kehadiran Guru Yuan, Samidi mengambil kesempatan itu untuk membunuh Mengsu yang asli. Melihat bahwa salah satu raja telah terbunuh, Lembah Hantu memutuskan untuk kabur, sementara Yuan dan Qin hanya bisa terdiam. Saat itu, mereka berdua juga sadar bahwa telah terjadi sesuatu yang mencurigakan antara Nyonya Hua dan Samidi. Beberapa saat kemudian, Qin menyamar sebagai Nyonya Hua untuk pergi ke kamar Samidi. Samidi membuka pintu kamarnya dengan rasa was-was. Disinilah terungkap bahwa sebenarnya Samidi dan Nyonya Hua adalah mantan suami istri. Mereka sudah berpisah selama 20 tahun dengan tujuan Nyonya Hua akan menikahi Mengsu untuk menjadi ratu, sedangkan Samidi pergi ke kerajaan satunya untuk menjadi salah satu komandan yang bisa dipercaya. Di sini juga terungkap bahwa sebenarnya harta karun dari peta emas itu hanyalah sebuah kebohongan belaka agar mereka bisa bertemu lagi di hari pertemuan ini. Tidak hanya sampai di situ, kita lagi-lagi dikejutkan dengan fakta bahwa mereka berdua sebenarnya punya anak yang sengaja disembunyikan di Lembah Hantu. Mendengar semua itu, Yuan yang dari tadi bersembunyi di atas plafon memutuskan untuk memberitahu Raja Chaisung. 我是在这里等你。 让你到这儿来，我又怎么会骗你的同伙说？ Tidak mau rahasia dan rencana liciknya terbongkar, Samidi lalu menancapkan anak panah di leher Raja Chaisung. Dan tidak hanya itu, ia juga menjebak Yuan agar dituduh sebagai pembunuh dari Raja Chaisung. Adegan lalu berpindah dengan memperlihatkan Guru Yuan yang telah dikepung oleh keempat kesatria terlarang. Dengan keadaannya yang terluka setelah perkelahian di pertemuan, Guru Yuan tidak bisa menangani 4 komandan tersebut.
sehingga ia pun harus menerima kenyataan bahwa umurnya tidak akan lama lagi. 相信我。 Di tengah-tengah masa sakaratul mautnya, datang pemimpin lembah hantu atau yang bisa kita kenal dengan topeng emas. Ternyata tujuan topeng emas bukanlah untuk membantu Guru Yuan, melainkan memberitai bahwa ia adalah orang yang menyewa keempat kesatria terlarang. Guru Yuan yang mengetahui bahwa ternyata topeng emas datang untuk mencabut nyawanya, dengan senang hati memberikan pedangnya kepada topeng emas. Karena Guru Yuan ingin mati layaknya asasin yang dibunuh oleh tuannya sendiri. Yuan yang terlambat datang hanya bisa memeluk gurunya erat-erat. Di detik-detik kematiannya, gurunya mengatakan bahwa ia bersyukur menjaga dan melatih Yuan dari ia kecil. Selain itu, ia juga memberikan Yuan sebuah tasbih milik topeng emas yang ternyata mirip dengan tasbih Samidi. Disinilah kita diberitahu bahwa ternyata identitas asli dari topeng emas adalah Samidi. Mengetahui hal itu, Yuan menjadi sangat membenci topeng emas. Ia juga teringat dengan perkataan topeng emas saat ia masih kecil. Hal yang lebih berbahaya daripada senjata dan bunuh-membunuh bukanlah kebrutalan ataupun niat, tapi rencana. 除了为了自己，身为妻，我用的可不是刺，可以破解吗？要破解。 Hari demi hari pun berlalu semenjak kematian Guru Yuan. Sekarang kerajaan Pagoda sudah berhasil dipimpin oleh Nyonya Hua, sedangkan Mulberry sudah menjadi milik Samidi. Samidi pun datang untuk menerima segel kerjasama antara dirinya dan Nyonya Hua. Tapi ketika segel itu akan diserahkan kepadanya, tiba-tiba para asasin menyerang kerajaan Pagoda dengan mengatasnamakan pemberontakan Samidi. Mendengar hal ini, Samidi sadar bahwa ini adalah rencana dari Yuan. Nyonya Hua dan para komandan Pagoda pun menjauh dari Samidi karena mereka mengira bahwa Samidi akan membunuh mereka. Samidi lalu memerintahkan 4 kesatria terlarang untuk turun tangan. Tapi kala itu, ia sadar bahwa lawannya adalah semua pembunuh lembah hantu. Flashback pun terjadi. Ternyata sesaat setelah Yuan mengetahui identitas topeng emas yang sebenarnya, ia melaporkannya kepada Hakim Hitam dan Putih. Tasbih milik Samidi juga berisi rencana yang memberitahu bahwa ia akan menghabisi semua pembunuh lembah hitam kalau ia berhasil menjadi raja. Dikarenakan itulah mereka semua memutuskan untuk bekerja sama menggagalkan Samidi untuk menjadi raja. Pertempuran hebat pun terjadi antara dua kerajaan dan lembah hantu. Nyonya Hua yang membawakan segel pada Samidi tiba-tiba memutuskan untuk bunuh Idir karena ia menganggap mantan suaminya telah termakan hasrat duniawi. Ia juga yakin jika sekarang Samidi tidak akan memilih dirinya kalaupun diminta memilih antara tahta atau dirinya. Sesaat setelah kematian mantan istrinya, Yuan datang untuk melakukan pertarungan terakhir dengan Samidi. Mereka berdua pun bertarung dengan gaya masing-masing. Samidi sudah memodifikasi tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi kebal dengan pedang Yuan. Tapi Yuan tidak pantang menyerah untuk berkali-kali mencoba menyerangnya.
Tak lama setelah mereka bertarung, Yuan menyadari bahwa satu-satunya kelemahan dari Samidi adalah kepalanya. Menggunakan peta emas yang selama ini diperebutkan, Yuan berhasil membunuh Samidi. Dan setelah kekalahan Samidi, Lembah Hantu resmi memenangkan peperangan. Beberapa hari setelah itu, kita akan diperlihatkan dengan Qin yang diberitahu oleh Yuan bahwa ia adalah anak kandung dari Nyonya Hua dan Samidi. Tapi ternyata Qin sudah menyadari itu, tapi ia tidak ingin membuat fokus Yuan terbagi dengan memperjuangkan dirinya. Setelah semua orang mengetahui hal itu, Qin dan Yuan dinobatkan sebagai pemimpin Lembah Hantu. Tapi mereka berdua sama-sama bersepakat untuk melakukan tugas sebagai pemimpin dengan cara yang berbeda. Qin mengurus persoalan politik agar Lembah Hantu bisa diterima oleh dua kerajaan lain. Sedangkan Yuan menjadi pembunuh yang menghabisi orang-orang jahat. Tamat. Film ini mengajarkan pada kita bahwa rencana memanglah hal yang paling kuat di antara semua senjata. Tapi rencana tanpa kesepakatan dan ketekunan adalah rencana yang sudah gagal dari awal. Film ini di IMDb dikasih rating 5,3. Kalau menurut saya bisalah 5,4. Menarik ceritanya. Cuman klise sekali, balasan dendam seorang anak yatim yang dilatih oleh assassin yang kemudian semakin dendam lagi setelah gurunya dihabisi. Kalau menurut kalian gimana? Seperti yang sudah saya bilang di awal, karena ini sudah buru-buru untuk saya mepet sahur, segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang punya koleksi sendal jepit semua warna, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.